kalau di hubungan internasional itu harus jago bahasa Inggris. Dan ternyata aku ngeliat lulusan-lulusan HI itu tipsnya, kalian kalau bisa mendalami belajar tentang sejarah sih. Oke, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadilah dan kalian bisa panggil aku Doki. Nah, di kali ini aku bakal bahas seputar jurusan hubungan internasional nih teman-teman. Mungkin teman-teman banyak banget yang pengen masuk ke hubungan internasional karena ini merupakan jurusan yang cukup favorit ya di ranah sosum itu. Dan juga aku bakal bawa narasumber yang keren banget nih, si pawangnya HI ini ya, yaitu teman ambis aku waktu dulu ya, ketika kita sama-sama lintas jurusan dan berjuang untuk dapetin PTN. Dan alhamdulillah banget temen aku ini bisa dapat langsung ke hubungan internasional sesuai tujuannya dulu. Namanya adalah Amel. Hai teman-teman, kenalin dulu, nama aku Amel. Aku mahasiswi Universitas Pajajaran, jurusan hubungan internasional. Aku sekarang semester 3 sama kayak Andika, berarti kita sama-sama angkatan 2019. Berarti udah ada pengalaman sekitar 1 tahun ya berkecimpung di dunia HI ini. Mel, boleh jelasin gak nih ke teman-teman terkait jurusan hubungan internasional gitu? Kayak ceritain dong kenapa sih kamu mau ngambil hubungan internasional dan gimana cara kamu berjuangnya gitu dulu. Jujur nih ya teman-teman, jadi awalnya tuh aku nggak menargetkan untuk masuk hubungan internasional gitu. Bahkan awalnya aku nggak kepikiran untuk lintas jurusan. Nah, awal-awal aku lintas jurusan itu karena orang ini, karena dia dan karena Isan. Mereka tuh kan udah niat banget gitu kan istilahnya. Terus aku kayak tanya-tanya doang, kenapa kamu mau lintas, kenapa kamu mau ini, mau kemana, aku tanya-tanya gitu. Karena aku ngeliat cara belajar Andika dan cara belajar Isan itu mereka kayak enjoy gitu. Jadi aku kayak, kayaknya seru nih kalau lintas. Terus aku nyoba-nyoba aja dan akhirnya keterusan. Walaupun aku memutuskan untuk lintas jurusan, aku tuh belum punya target gitu loh. Kayak misalkan aku mau ke akuntansi nih, aku nggak punya kayak gitu. Jadi kayak aku jalanin dulu aja. Terus sama mikir-mikir aku mau ke jurusan mana. Aku sempet-sempetin kepikiran ke akuntansi, ke menek, ke ilmu komunikasi. Pokoknya aku sempet-sempetin ke semua jurusan gitu. Udah tuh akhirnya ada UTBK. Bahkan sampai UTBK pun aku belum memutuskan gitu mau ke jurusan apa. Hasil UTBK keluar dan nilainya lumayan. Patokan aku lumayan itu karena nilai aku nggak beda jauh dari Andika dan Isan, karena mereka kan yang lebih keren. Udah gitu karena nggak beda jauh, terus aku kepikiran aku kemana ya. Terus waktu pendaftaran SBMPTN aku daftar bareng sama temen aku di kantin SMA kita. Dan itu SMA 3 Sukabumi ya, teman-teman. Parak takdum. Temen aku duluan kan yang daftar. Terus aku mikir aku mana ya. Pokoknya aku memutuskan universitasnya dulu. Nah, waktu masalah jurusan ini, nggak tahu kenapa aku kepikiran aja kayak pengen iseng gitu loh, kayak pengen mencet deh hubungan internasional gitu, iseng. Serandom itu ya Mel? Iya, serandom itu. Terus ya udah, terus waktu udah di submit itu aku kayak bengong, kayak tadi aku masukin hubungan internasional gitu. Gitu guys sebenarnya. Jadi aku agak sedikit unik nih, berarti Amel itu lintas jurusan itu bukan karena niatnya yang pengen karena sosum, tapi karena enjoy ngeliat orang enjoy belajar sosumnya gitu ya. Unik juga nih guys. Berarti Amel berjuangnya juga serius juga ya untuk berjuang di lintas jurusan ini. Iya, cukup serius. Didapetin jurusan HI ini. Nah, mungkin sekarang teman-teman rada kepo nih terkait hubungan internasional itu sendiri gitu ya, dari segi jurusannya. Nah, Mel, coba jelasin dong ke teman-teman hubungan internasional itu belajar apa aja sih? Karena aku sekarang kebetulan baru semester 3, jadi aku baru belajar sekitar 1 tahun lah ya bisa dibilang, bahkan kurang kan. Kalau di semester 1 dan semester 2 itu kita belum terlalu belajar hubungan internasionalnya sih. Yang udah aku pelajari itu kita lebih ke dasar-dasar ilmu sosialnya. Jadi kayak kita belajar ideologi, belajar filsafat ilmu, terus belajar pendekatan HI-nya gitu. Dan sekarang masuk ke semester 3 itu baru kita menjurus ke HI-nya gitu. Jadi kayak kita belajar hubungan internasional di kawasan contohnya Timur Tengah, Afrika, Eropa juga. Nah, itu tuh baru dipelajarin mulai dari semester 3 ya. Tapi kita juga belajar hukum internasional, terus kita belajar ekonomi politik. Pokoknya hampir semua aspek gitu kita pelajarin. Jadi makanya banyak asumsi kalau HI itu luas. Bahkan ada asumsi HI itu nggak jelas karena kita belajar hampir semuanya gitu loh. Iya. Cuma mungkin kalau dari segi fokus nih Mel, fokus di yang pelajaran HI itu apa sih? Misal bisa dibilang konsentrasinya ya. Kalau misalnya di manajemen kan kayak manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan sumber daya manusia gitu. Kalau di HI itu kayak gimana sih? Concern besarnya sih menurut aku itu lebih ke segala
ada jenis kerjasama internasional antar aktor. Jadi nggak cuma antar negara doang, tapi ada antar MNC, multinational corporation. Pokoknya aktor-aktor lain. Ntar kalau kalian masuk HI, kalian bakal belajar yang ada di hubungan internasional, kayak kerjasama internasional itu bukan cuma negara sama negara, tapi ada negara sama aktor lainnya gitu. Nanti kalian akan belajar kalau sekarang kalian masuk. Oh ya, namanya juga hubungan internasional, berarti hubungan gitu secara internasional gitu. Iya, itu gambaran besarnya sih. Terus dari segi prospek kerja nih Mel, prospek kerja HI itu kayak gimana sih? Orang-orang banyak mikir kalau misalkan masuk HI lulus jadi diplomat, dan ternyata setelah aku masuk HI aku tuh lebih tahu kalau misalkan lulusan HI itu nggak cuma jadi diplomat doang. Jadi menurut aku prospek kerja di semua jurusan itu kesempatannya sama gitu loh. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Banyak asumsi-asumsi kalau misalkan masuk HI karena mau jadi diplomat, dan ternyata teman-teman sekitar aku pun nggak cuma mau jadi diplomat doang, dan ternyata aku ngelihat lulusan HI itu nggak cuma jadi diplomat doang, dan nggak semuanya masuk ke dunia politik itu. Ada yang terjun ke dunia bisnis. Jadi itu tergantung gimana ya kemampuan kita sendiri. Emang mungkin teman-teman pikirkan itu mungkin HI jadi diplomat gitu ya, padahal sebenarnya ada banyak prospek kerjanya gitu. Cuma mungkin pengen tahu nih Mel, prospek kerja yang selain diplomat tapi tetap related sama HI itu apa sih? Kebanyakan kalau dari yang aku baca dan aku tahu itu banyak yang jadi konsultan perusahaan multinasional gitu. Terus kalau nggak dunia politik lah, kayak kementerian, kedutaan. Selanjutnya nih, banyak banget opini-opini yang sangat-sangat nyangkut sama hubungan internasional. Nah sekarang kita bakal masuk ke segmen fakta dan mitos dari hubungan internasional. Nah, jadi ya karena banyak banget ya opini-opini orang terkait hubungan internasional, jadi kita bakal kupas nih terkait apakah ini fakta atau mitos ya. Nah, masuk ke opini pertama. Nah, kalau di hubungan internasional itu harus jago bahasa Inggris, fakta atau mitos? Fakta, tapi bukan berarti kayak harus bisa banget gitu. Jadi kayak seenggaknya bisa dan punya kemauan buat belajar gitu loh. Namanya hubungan internasional, kita bakal berinteraksi sama orang-orang luar dan pakai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Terus kebetulan sumber-sumber belajar kayak jurnal, kayak buku itu tuh nggak kebanyakan sih emang dikasihnya berbahasa Inggris. Ya pokoknya intinya harus bisa dasarnya sih. Tapi kalau jago banget, yang kayak jago banget itu menurut aku bukan suatu keharusan asal kalian yang mau belajar, karena kita juga sama-sama masih belajar. Contohnya aku biasa-biasa aja gitu, bahkan aku juga masih bingung dan masih butuh Google Translate. Nah mungkin sebenarnya banyak ya teman-teman yang mau masuk ke hubungan internasional tapi mungkin insecure sama kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah menurut Amel ini kalau teman-teman Inggrisnya nggak jago, ada kesempatan nggak sih buat masuk HI? Menurut aku ada kesempatan asal kitanya punya kemauan buat belajar gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau udah ada di lingkungan seperti itu bakal terinspirasi sendiri ya, dan jadi ada dorongan untuk mendalami bahasa Inggris. Apalagi kalau misalnya ada teman-temannya jago sih, itu kesempatan justru ya buat belajar bareng gitu. Masuk ke opini kedua, hubungan internasional bakal sering jalan-jalan ke luar negeri, mitos atau fakta? Dibilang mitos sih enggak, dibilang fakta juga nggak terlalu fakta. Soalnya nih ya, kalau misalkan lagi kuliah nih, kayak aku jalan-jalan ke luar negeri enggak, tapi orang-orang yang kayak suka lomba, suka ikut model United Nation itu punya kesempatan buat jalan-jalan gitu. Tapi bukan jalan-jalan sih ujung-ujungnya, tapi emang iya jalan-jalan. Ngerti gak sih maksudnya? Gitu guys. Aku juga sempet lihat nih Amel waktu itu kayak bikin pagelaran yang kayak negeri-negeri gitu gak sih? Pagelaran? Iya kayak apa sih yang pakai, jadi kayak adat-adat di luar negeri gitu. Jadi itu mungkin gimana sih, jelasin dong? Jadi itu tuh praktikum pertama, nggak tahu diadain sama HI Unpad, namanya Wejaplo. Jadi itu tuh fair diadain sama HI Unpad. Itu waktu itu aku baru masuk, entah itu semester 1, semester 2 aku lupa. Nah aku tuh sebagai angkatan 2019 itu kayak dibagi-bagi gitu. Ada yang jadi maskot itu kayak yang aku pakai kostum. Nanti aku kasih fotonya. Aku pakai pokoknya itu kayak pameran gitu. Jadi kayak orang-orang yang tertarik sama diplomasi Indonesia sama negara tersebut gitu. Jadi kayak misalkan kamu jalan, terus di kanan ada nih kayak stand, misalkan stand aku, terus nanti di situ ada aku sebagai maskot di depan. Terus nanti kakak tingkat aku ngejelasin gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman belum ada kesempatan untuk keluar negeri, nggak apa-apa banget, karena nanti juga bakal ada kayak simulasi gitu ya Mel ya di HI-nya gitu, kayak bikin kayak luar negeri gitu. Asik banget sih kelihatannya. Nah kita masuk ke opini yang terakhir ya dari hubungan internasional ini, yang ketiga. Nah, hubungan internasional itu harus update sama berita-berita terkini, mitos atau fakta?
fakta sih. Menurut aku itu harus suatu kewajiban buat kita update berita-berita terkini, karena kayak misalkan kita lagi belajar tentang satu pendekatan nih, terus nanti itu bisa jadi implementasi atau bisa jadi contoh. Cuman ya aku juga biasa-biasa aja, nggak update amat. Mengalir begitu Iya, saja iya. juga bakal kayak dapat info-info, atau ya mungkin zaman sekarang lebih gampang gak sih Iya, nyari cari berita. informasi. Nah sekarang masuk ke bagian akhir nih buat teman-teman yang pengen masuk ke hubungan internasional. Dari Amel ada gak nih tips buat teman-teman? Tipsnya, pertama siapin mental kalian, karena aku cukup kaget sama tugas-tugasnya sih. Tentu tugas-tugasnya sama materi yang dipelajari juga aku cukup kaget. Menurut aku yang pertama, yang penting itu mental sih. Kalau mental kalian kuat, terus kalian ditimpa tantangan baru, berat, berjibun, kalian udah kuat gitu. Iya, iya. Kerjain aja gitu. Ya, balik lagi ke passion ya. Kalau misalnya teman-teman udah passionate dan juga mentalnya udah kuat gitu, termotivasi untuk menghadapi dunia hubungan internasional tersebut, ya bakal asik lah malah nanti ya, enjoy gitu. Ada tips lagi nggak nih? Kalian kalau bisa paham dan udah mendalami belajar tentang sejarah sih, sejarah kayak perang dunia, perang dingin. Waktu aku masuk ke HI, sejarah itu seada itu, sedibahas mulu itu gitu. Jadi kalau bisa kalian pelajarin lah minimal gitu, karena biar nggak kesusahan. Ada tips lagi apa udah? Jangan malu sih kalau menurut aku, karena kalian akan ketemu orang-orang yang keren dan mereka kayak aktif gitu, udah wawasannya luas, mereka berani ngomong. Dan mungkin teman-teman bisa jadi orang yang aktif itu ya, biar jadi inspirasi buat teman-teman lainnya. Mungkin terakhir nih closing statement dari Amel buat teman-teman yang mau masuk ke hubungan internasional nih. Jadi buat teman-teman semuanya yang tertarik sama hubungan internasional, pastiin kalian udah siap. Enggak harus perfect, karena kita juga dalam proses belajar. Cuman ya kalian harus enjoy aja dengan perjalanannya dan prosesnya gitu. Jangan udah menyerah. Iya kayak gitu sih guys. Oke, thank you Amel udah ngebahas banyak hal ya seputar hubungan internasional nih. Semoga dari video ini teman-teman dapat terinspirasi untuk meyakinkan diri untuk masuk ke hubungan internasional. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ke YouTube channel aku biar aku semakin semangat untuk upload video ke depannya. See you on the next video. Bye bye.